Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas bab tentang memori. Pengertian memori. Secara bahasa, menurut bahasa Inggris yang diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, memori memiliki arti ingatan, kenangan, atau daya ingat. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memori memiliki arti kesadaran akan pengalaman masa lampau yang hidup kembali, atau catatan yang berisi penjelasan. Dari kedua pengertian bahasa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memori menurut bahasa yaitu kesadaran yang dimiliki oleh seseorang akan kenangan, ingatan pada masa yang sudah lalu, dan ia bisa membuka kembali apa yang telah terjadi pada masa lalu yang sudah terjadi pada masa lalu. Gitu. 2. Pengertian secara istilah. Menurut secara istilah, Irwanto dan kawan-kawan memberikan rumusan tentang memori adalah memori sebagai kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Jadi maksudnya itu kemampuan untuk menyimpan. Jadi simpanan tersebut, maksudnya penyimpanan tersebut dapat digunakan kembali pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Woodward dan Marquis, merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau memasukkan, menyimpan, dan menimbulkan kembali hal-hal yang telah lampau. Jadi menurut Woodward dan Marquis, dia berpendapat bahwa ada tiga poin, yaitu menerima atau masukkan, 1, lalu menyimpan, lalu menimbulkan kembali. Itu menurut Woodward dan Marquis. Sedangkan menurut Dever, memori adalah karakteristik organisme hidup yang berdasarkan apa yang mereka alami meninggalkan efek mengubah pengalaman dan perilaku di masa depan. Itu menurut Dever. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa memori adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk menanamkan suatu kejadian yang pernah ia alami dan dilakukan ke dalam otak mereka, yang dapat ia gali kejadian tersebut dalam bentuk ungkapan di kemudian hari. Jadi dapat disimpulkan sebagai suatu kemampuan manusia untuk menemukan sesuatu yang pernah terjadi dapat diaplikasikan pada masa sekarang. Itu dari pengertian memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu tahapan-tahapan memori. Nah, di dalam tahapan-tahapan memori ini ada 4 hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama tahap encoding atau penyerapan informasi, yang kedua yaitu tahap
penyimpanan, yang ketiga yaitu tahap pengambilan, yang keempat yaitu tahap lupa. Dan yang pertama yaitu tahap decoding. Nah, di dalam tahap decoding ini kita bisa melihatnya pada diri kita sendiri, yaitu saat kita mendengarkan guru berbicara, menonton film, mendengarkan musik, atau berbicara dengan kawan kita. Nah, pada saat tersebut kita menerima informasi dari luar dan kita merekamnya di otak. Dan yang kedua yaitu tahap penyimpanan. Nah, pada proses penyimpanan ini ada beberapa aspek yang membuat proses penyimpanan ini berlangsung. Aspek yang paling menonjol dari penyimpanan informasi adalah tiga simpanan utama yang berhubungan dengan kerangka waktu yang berbeda, yaitu memori sensoris, working memory, dan memori jangka panjang. Nah, pada proses penyimpanan ada problem yang timbul berkaitan dengan fungsi ini, ialah bagaimana agar yang telah dipelajari atau yang kita serap tadi itu disimpan dengan baik di dalam otak kita, sehingga sesuatu waktu dapat ditimbulkan kembali apabila dibutuhkan. Lah, efektifnya pada saat proses penyimpanan ini yaitu informasi itu datang secara terulang-ulang. Karena hal tersebut bisa memicu otak kita untuk menyimpannya lebih baik. Seperti kita hafalan begitu, kita mengulang-ulangnya agar kita hafal di dalam otak kita. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap pengambilan, atau yang bisa kita sebut sebagai tahap mengingat suatu. Nah, pada tahap ini Pak Smith menyatakan bahwa pemanggilan adalah proses mengakses kembali informasi yang telah disimpan. Fungsi ini adalah berkaitan dengan menimbulkan kembali hal-hal yang disimpan dalam ingatan. Nah, dalam menimbulkan kembali apa yang disimpan dalam ingatan dapat ditempuh dengan mengingat kembali atau tutorial dan mengenalkan kembali. Pada tahap mengingat kembali, orang dapat menimbulkan kembali apa yang diingat tanpa dibantu adanya objek sebagai stimulus untuk dapat diingatkan kembali. Lah, kalau kita sudah hafal akan sesuatu, misalkan hafalan tadi, kita itu tidak membaca teks pun bisa melantunkannya, karena pada proses penggalian kembali tadi itu sudah ada di dalam otak kita. Jadi ya seperti itulah, pengambilan itu tahap mengingat-ingat. Dan yang terakhir yaitu tahap lupa. Nah, kan kemampuan ingatan pada manusia itu kan terbatas, dalam arti bahwa kita tidak semua yang disimpan dalam ingatan kita itu bisa ditimbulkan kembali. Misal kita hafalan surat Yasin dan kita hanya hafal 10 ayat atau apa, padahal dulu sebelum kita lama kita tidak membacanya kembali, kita hafal sampai akhir, tapi kita hanya hafal 10 ayat saja atau sebagian ayat saja, dimana karena kita tidak pernah mengulang-ulang. Lah, itu hal tersebut namanya adalah lupa. Nah, dengan kurang berfungsinya aspek fisiologis menyebabkan kemampuan atau mengingat akan mengalami gangguan. Misal pada manusia usia lanjut. Lah, pada manusia usia lanjut di sini kan orang sering kalau mengatakannya adalah pikun lah. Dan cepat lambatnya kelupaan itu kan tidak sama dalam situasi dan juga tidak selalu sama pada individu lainnya. Misal kita dengan teman kita itu, kan ada teman kita yang danglingan. Saya juga suka dangling kalau atau sering lupa. Itulah penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memori sensorik merupakan memori yang mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu penglihatan melalui mata, pendengaran melalui telinga, rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Dalam memori sensorik ini proses terjadinya sangatlah cepat dan bereaksi sangat cepat. Misalkan kita meminum kopi, yang terjadi adalah kita merasakan beberapa rasa secara singkat dalam satu tegukan tersebut. Rasa yang ditimbulkan ialah rasa manis, hangat, serta nikmat sesaat pada saat itu, dan rasa tersebut terasa cepat hilang saat kita selesai meminumnya. Hal tersebut merupakan yang terjadi ketika memori sensorik bekerja di tubuh kita. Yang kedua adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam proses memori, yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Kemampuan penyimpanan informasi yang kecil tersebut sesuai dengan kapasitas prosesnya yang terbatas. Memori jangka pendek berfungsi sebagai penyimpanan transitori yang dapat menyimpan informasi yang sangat terbatas dan mentransformasi serta menggunakan informasi tersebut dalam menghasilkan respon atau suatu stimulus. Memori jangka pendek adalah memori yang dapat mengingat informasi yang untuk beberapa saat saja, dan beberapa jam kemudian kita mengalami kesulitan untuk mengingatnya. Dan perlu diketahui, memori jangka pendek berbeda dengan memori sensori atau sensory register. Perbedaan memori jangka pendek dan memori sensori sebagai berikut. Yang pertama, item secara umum tertahan dalam memori sensori selama kurang lebih 2 detik. Sedangkan item tersimpan dalam memori jangka pendek selama 30 detik. Yang kedua, informasi dalam memori sensori relatif tidak berproses, sedangkan informasi dalam memori jangka pendek bisa dimanipulasi. Yang ketiga, informasi dalam memori sensori merupakan penggambaran stimulus yang sangat akurat, sedangkan informasi pada memori jangka pendek lebih mungkin terjadi penyimpangan dan tidak akurat. Selanjutnya, informasi secara pasif diterima dalam memori sensori, sedangkan informasi secara aktif diseleksi untuk masuk dalam memori jangka pendek. Memori jangka pendek hampir sama dengan memori sensorik, akan tetapi proses terjadinya agak lebih lama dibandingkan memori sensorik. Selanjutnya, memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah tempat pembelajaran, penyimpanan pengetahuan, dan keyakinan umum mereka tentang dunia. Hal yang telah mereka pelajari dari sekolah dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Memori jangka panjang merupakan tempat penyimpanan ingatan berbagai hal dan memiliki sifat saling menghubungkan. Memori jangka panjang adalah memori yang sangat sudah terkodifikasi dan tersimpan secara menyeluruh dalam otak. Memori jangka panjang bertindak sebagai hard drive yang menjadi tempat penyimpanan pengalaman yang telah lalu di daerah kulit luar otak atau disebut chiral cortex. Manusia dapat memiliki ingatan yang kuat karena kemampuan memori jangka panjang yang bagus. Mereka dapat memindahkan informasi dari memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Yang terakhir adalah working memory. Adalah sistem 3 bagian yang secara temporer mempertahankan informasi saat orang melakukan tugas. Working memory
adalah semacam meja kerja di mana informasi dikelola atau dimanipulasi dan dipadukan untuk membantu kita membuat keputusan, memecahkan masalah, dan memahami bahasa tulis dan lisan. Pada working memory ini bisa kita contohkan dalam kehidupan kita saat kita sedang fokus melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu pada waktu tertentu. Misal kita sedang mengetik ataupun mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan tingkat fokus lainnya.